lagi ini ada bener. Pendatang baru Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم صدق الله Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Andora. Pakai nama samarannya. Terima kasih kami sampaikan. Semoga Al-Quran yang sudah dibaca oleh Anda bermanfaat bagi kita semua. Ini namanya Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan mantan sekaligus motivasi untuk kita semua dari Kepala Madrasah Nino Grande Putri kepada Yang Terhormat Ibu Ayu Salimah SAD waktu dan depan kami persilahkan. Aku ditempel lagi. undang Allah sudah mengadakan seseorang Masih separuh yang menjawab salah. Sekali lagi, bagaimana hukumnya menjawab salah? Wajib, artinya harus sudah. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya kalian, menandakan kalian semuanya sudah Kaita. siap belajar. Betul? Tuh, gak ada yang jawab. Betul? Di sini siapa ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Nino Grande Putri, yang kami hormati segenap takmir Masjid Nurul Jannah Petro, yang kami hormati Kak Koma, pemateri pada pagi hari ini, dan yang berbahagia anak-anakku semuanya, murid-murid cantik nan ceria Nino Grande Putri Gresik yang berbahagia. Mana semangatnya nak? Tapi Nino nilai Grande orang yang sama tuh luar biasa. Alhamdulillah, benar-benar menunjukkan Ramadan yang cerih. Pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Kalian tahu kan di mana? Itu yang tahu sudah salah. Belum tahu. Di mana ini? Di masjid. Namanya Masjid apa? Nurul Jannah. Sudah kenal semuanya. Nah, sebelum belajarnya, bagaimana seharusnya adab kita semua saat berada di masjid? Gak ketok tuh. Oh, pinter. Jawaban
yang semuanya langsung diam, menandakan kalian Pak. Sudah siap? Kami ucapkan selamat datang kepada Kak Mama, ngobrol, kenalan, dan sambutan saya lakukan. Nah, ini Kak Komangnya sudah hadir. Jadi kalian harus semakin tunjukkan bahwa kalian semuanya murid-murid yang jempol, murid-murid yang santun, murid-murid yang pintar. Salawat serta salam tetap kita hadirkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, kalian tahu kenapa kalian semuanya diajak ke sini? Dalam rangka acara apa sayang? Pinter. Itu loh yang sebelah bapak sana itu belum tahu kenapa pagi hari ini kita diajak ke sini. Kenapa, Mbak? Iya, harus diperhatikan. Baik, kita pada pagi hari ini melaksanakan safari Ramadan dalam rangka Ramadan Fun Day. Semangat ceria dalam syiar. Artinya apa? Belajar dengan menyenangkan. Belajar dengan menyenangkan. Karena apa? Setelah ini nanti kalian bersama Kak Komang akan belajar melalui dongeng-dongengnya, cerita-ceritanya, dan juga fun-day-nya. Oke, siap? Baik, anak-anakku semuanya yang ingin Ibu sampaikan di awal ini, yang pertama adalah 3 keutamaan Ramadan. Jangan disia-siakan. Kalian tahu bagaimana di bulan Ramadan ini jika kita semuanya beribadah? Awwaluhu rahmah. Itu yang pertama. Ingat-ingat ya. Awas nanti terakhir ada kuisnya. Jika ditanyain apa nanti kalian bisa jawab. Karena itu perhatikan. Awwaluhu rahmah. 10 hari awal bulan Ramadan ini adalah rahmah. Apa itu? Penuh kasih sayang Allah. Kalian tahu nak? Contohkan orang tua kalian sayang banget kepada kalian. Sing banter aja bang. Sayang. Oke. Apa kalau sayang itu? Semua apa yang kalian inginkan, yang baik-baik akan dinuruti. Betul betul. Sama halnya dengan apa? Gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk kasih sayang Allah turun di 10 hari pertama ini. Kalian gunakan dengan ibadah sebaik-baik. Yang kedua, dibarengi dengan ampunan Allah. Tidaknya Bu Nino, kalian semuanya ini kira-kira punya dosa apa boten? Diakui sendiri. Kepingin dosanya diampuni apa boten? Baik, gunakan 10 hari yang kedua besok 11 Ramadan sampai 20 untuk menggapai maghfirah. Terakhir yang ketiga, akhiruhu idhum minanna, dijauhkan dari api neraka. Siapa yang ingin masuk surga? Katakan. Aku. Terhebat. Semua berkeinginan masuk surga. Oleh karena itu, setelah akhir Ramadan 10 hari yang terakhir
Baik, terima kasih. Ini di Masjid Nur atas sambutan yang sudah disampaikan. Semoga kita bisa menggapai keempat hal ya teman-teman ya. Saya jadi Amin. enggak ada. Baik, masuk ke sesi selanjutnya. Mari sejenak kita Komen dan kayak komen. Ini loh, komen ini loh. melalui doa yang akan dipimpin oleh Pak Romi kepada Pak Romi Sofi dan Tante. Komen kayak komen. Apa? Kondo baby face, baby face, baby face. Komen, komen, ayo komen, komen, ayo komen. Apa kamu cari manusiawi? Ya, kalau ada yang komen sama silahkan cilik banget. Harus mikir orangnya udah ada. Kalau teman lagi marah, bukan melbu, bukan melbu. Baik, terima kasih kami sampaikan. Dan menunjang acara selanjutnya, acara yang seru. Apa ini ya? Kok Miss Anissa udah ada lupa ya? Acara apa selanjutnya ini? Oh nggak tahu. Sudah ya, pulang ya di sini ya? Oke, acara selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu, penampilan spesial dari yang di belakang Miss Anissa. Ada yang sudah bisa nebak? Nah, samping Kak Komang ada juga sama istrinya ini. Dari tadi Miss Anissa ada di situ pada salvo sama satu hal. Miss dan rumah besar. Boleh pinjam kan? Ada yang mau pinjam? Oke. Sebelum kita panggil Kak Komang, Miss Anissa punya pantun. Jangan lupa bilang apa? Cakep. Pergi ke pasar membeli gelang. Gelang indah dipakai di tangan. Mari kita sambut Kak Komang, pembawa cerita penuh keceriaan. Kita panggil yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Kak Komang, Kak Komang. Oke, kepada yang terhormat Kak Komang, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang dipanggil Kak Komang 2 LB pakai jilbab. Iya, sebentar ya. Kak Komang yang di sini kita panggil. Kenalan dulu nama kakak Kak Yanti. Siapa? Oke, Kak Yanti mau salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yanti kalau tanya apa kabar, jawabnya baik ya, bisa? Bisa jawab Assalamualaikum apa kabar?
bawahnya meja makan kerupuk. Gitu. Malu itu kalau bulan Ramadan gak pernah ngaji, itu namanya malu. Malu itu kalau bulan Ramadan gak bantu orang tua, itu namanya malu. Ya, berani ya. Tapi nanti aku dimarahin. Sama siapa? Sama teman-teman. Memangnya teman-teman suka marah-marah? Nggak ada yang marah-marah. Nanti aku dipukul-pukul. Memangnya dipukul-pukul. Nanti aku ditendang-tendang. Ada yang suka tendang-tendang? Nggak ada. Fitnah. Kenapa? Iya ya. Sauzon guys, sauzon. Namanya anak kecil belum kenalan ya. Jadi apa? Anak kecil berani. Jangan. Sebelah ini kakaknya. Coba dilihat ini cantik-cantik. Sebelah sana. Dilihat. Ya Allah. Kenapa? Ya Allah. Kenapa? Ya Allah. Kenapa? Kok cantik-cantik? Coba yang sana. Ya Allah, giginya ompong. Masa yang dilihat giginya ompong? Soalnya aku gak punya gigi. Tuh, gak punya gigi kok ngecek-ngecek. Boleh gak ngecek-ngecek? Gak boleh. Coba kenalan dulu. Kenalan namanya siapa? Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Lala. Siapa teman-teman? Ada yang sudah ada yang Lala? Oh, ada ya. Lala punya adik. Iya, aku punya adik. Namanya Lili. Masih namanya Lili. Iya, maksudnya gini loh Kak Yani. Kalau ibuku panggil Lili. Oh, panggilnya Lili gitu ya? Terus tak panggil Lili. Memangnya Lele penyet. Oh, Lala. Lala, hari ini puasa nggak? Iya. Puasa apa? Subuh. Habis makan sahur langsung buka. Aku soalnya masih kecil. Oh iya iya, nggak apa-apa. Masih kecil belajar puasa. Siapa yang puasa zuhur? Zuhur. Oh sedikit. Puasa maghrib. Masya Allah. Lala mau seperti teman-teman? Iya, aku mau puasa sampai Isya. Kayaknya sampai Isya. Lala, kalau bulan Ramadan itu ngapain? Aku itu loh Kak Yani. Kalau Ramadan puasa pengennya tidur.
Diputer, diputer. Nah. Bilang stop. Balik, balik, Kek. Putar lagi, Kek. Putar lagi. Bilang stop ya. Berubah dulu. Berapa? Tuh. Oh, ini. Gak kedengaran itu. Gak kedengaran. Aku lo sudah pakai mic. Enggak, teman. Itu tongkat. Keliru ya, Lala. Iya, bukan mic. Nah. Kembali, kembali. Kembali. Oh, enggak dilihat. Yang bawah. Mic-nya nggak usah muter. Iya. Kalau gitu bantu Kak Komang semuanya tangan ke atas, Tangan ke atas. oleh kanan, dicium ke tiang. Untung gua kerja di sini loh, yang kiri loh. Tangan ke atas. Ke atas, semua bunyi krik. Krik, krik, Ya. krik. Kalau sudah pas bunyi stop ya. Krik, 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 krik. Kurang cepat ya. Puasa Kak Komang. Ulangi, ulangi. Krik, krik, stop, krik, krik, Kak Komang, Lala mau duduk dulu boleh? Aku duduk dulu ya Kak Komang. Kak Komang. Baik, dites dulu. stop. Nah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, yang semangat langsung dapat hadiah. Nih, kita ini semangat. Duduk yang rapi. Ya, oke. Yang semangat pokoknya yang rapi juga duduknya. Yang khidmat, anak-anak yang soleh selalu beradab mulia, dan anak yang ini yang ini pinter, duduk manis. Iya, dapat hadiah. Siap. Yang sana juga jangan kalah ya. Baik. Kak Komang senang sekali jumpa dengan anak-anak yang soleha. Betul? Karena Kak Komang lihat di sini semuanya anak-anaknya itu wajahnya cerah. Betul? Wajahnya bersinar. Betul? Bersinar karena terang berada di masjid. Betul? Terang karena suka ke masjid. Betul? Sepertinya anak-anak yang suka senyum, suka soda. Oh, betul? Coba semuanya senyum. Allah. Kenapa? Karena seperti Nabi Adam itu senang ketika di langit yang pertama, ketika menoleh ke sebelah kanan ketemu sama anak-anak yang
Siapa yang kepingin masuk surga? Mereka masuk surga, karena mereka anak-anak yang soleh, selalu sayang dan cinta kepada siapa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Keren, cinta kepada Allah, Allah yang selalu mencukupi dan menyayangi kita semua. Tidak hanya cinta kepada Allah, tetapi cinta kepada Nabi-Nya. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa? Lebih keras. Lebih hebat. Mereka tersenyum ketika melihat Nabi Adam, dilihat oleh Nabi Adam, mereka tersenyum, wajahnya berseri-seri. Karena apa? Selalu bersyukur, selalu berpuas, rajin sholat, rajinnya cinta alhamdulillah jadi ahli surga golongan kanan. Tapi ketika Nabi Adam menoleh ke sebelah kiri, Nabi Adam wajahnya yang tadinya ceria berubah jadi noleh ke kiri. Karena Nabi Adam melihat yang di sebelah kiri, anak-anak yang wajahnya bermuram-muram. Kenapa bermuram-muram? Ya, karena wajahnya itu selalu ditekuk. Mana Lala? Kenapa? Karena tidak pernah puas, tidak pernah puasa, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, sehingga selalu datang sesuatu di dalam hati yang mengisi kira-kira segala yang sesuatu yang selalu ada di hati kalian. Aku tidak bisa dilihat, aku tidak bisa dipegang, tapi aku adalah musuh yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun. Kok pinter kamu? Rajin ngaji ya? Pinter, tepuk tangan dong. Aku suka anak yang rajin ngaji. Wahai bani Adam, hati-hati jangan sampai menyembah syaitan. Menyembah setan itu adalah mengikuti hawa nafsunya. Aduh, lapar sekali. Kalau begitu cepat datangi itu meja. Emangnya kenapa di meja? Ada ayam goreng yang enak, ada minuman yang segar. Tahan ya. Ada apa lagi? Ada aja godaan nih. Ada opor katanya. Ada soto. Tahan. Hah? Apa? Pizza. Ya wes nih. Puasa ini inspirasinya banyak ya. Ada pizza, ada mie ayam, ada macam-macam. Enak enggak? Tapi kan kita puasa. Yang satu datang. Yang penting jangan. Guys, komen. Datangi saja. Tapi kan aku nggak tahu itu milik siapa di meja. Datangi aja. Kamu tinggal mendekat, terus dipegang, terus banyak dipegang, diputar, dijilat. Batal dong puasanya. Teman-teman, mau dengan kalian tadi apa yang tadi? Mendengarkan malaikat atau yang teman-teman langsung semuanya takbir. Ta'abud. Kita berlindung kepada siapa? Allah.
Karena semua yang di sini insya Allah akan surga. Karena selalu berkumpul-kumpul di sini, maka Kak Roman punya seorang teman namanya si Soto. Namanya si Soleha. Si Soleha ini lagi bubuk. Siapa yang tadi malam bubuk? Enak kan bubuknya? Enak bubuknya. Pencet emot. Pencet emot. Ketika bubuk, matanya ditutup, hidungnya ditutup, telinganya tidak mendengar, mulutnya tidak dibuka. Enak bubuknya. Enak bubuk. Ternyata ketika malam-malam ada suara langkah. Pintunya dibuka. Ini belum malam. Ini belum pagi. Siapa ini masih malam? Belum subuh. Aku takut. Langkahnya mendekat. Ini siapa? Ini mungkin ini Kunti. Siapa ini Kunti? Tiba-tiba ada yang megang. Tiba-tiba ada suara yang halus, lembut. Siapa? Siapa kira-kira teman-teman? Tak bikin film horor. Ternyata Bunda. Anak kesayang. Sayang banget ya. Ini masih malam ternyata Bunda ya. Iya nak, ayo bangun. Ini sudah pagi belum? Ya belum. Nah ya udah tidur lagi. Nah, bangun. Bunda, ini kan masih malam. Tiba-tiba ada suara. Tidur lagi. Masih lama waktunya. Enak tidur. Ayo tak sayang tidur. Siapa itu? Siapa? Yang bilang siapa? Masa lihat ke depan bunyi setan? Emang yang di depan setan? Yang ada setan? Jangan ngomong iya kurang aja. Tidur saja. Maka dari kamu tak tutup, aku pipisin. Kalau nggak mau bangun pagi, dipipisin. Tiba-tiba datang yang lebih kuat. Aduh, siapa lagi ini? No, bangun. Sepertinya ini kumisan. Siapa kira-kira? Ternyata ayah dan bunda orang yang paling dekat. Madrasah pertama kalian, madrasah pertama kita yang selalu melindungi dan menyayangi kita. Yaitu siapa? Ayah bunda. No, bangun, no, bangun. Ini kenapa kamu dibangunin? Ayo nak bangun. Ya, apakah ini sudah kiamat? Kok sudah kiamat? Kamu harusnya kiamat berdiri. Emangnya kenapa ayah bunda? Kenapa kok bangun? Ayo doa bangun tidur. Pinter. Ya, pinter. Orangnya yang ini lipat.
seperti sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, dia keponakan Nabi yang selalu tugasnya itu sangat mulia menyediakan air wudhu untuk Nabi. Dia melihat Nabi kalau bangun tidur duduk dulu, tenang dulu, dan berdoa. Yang ada segala puji hanya milikmu karena aku sudah dibangunkan dari mati. Benar enggak? Bangun tidur matanya ditutup, telinganya ditutup, ternyata ketika bangun utuh. Ada apanya ini? Ada kelapanya. Ada apa? Ada kepalanya. Punya kepala nikmat enggak? Punya kepala nikmat, punya mata nikmat, punya hidung nikmat, punya mulut nikmat, punya telinga nikmat, punya tangan nikmat, punya sikil nikmat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pintar mbaknya ini. Tuh mbak yang jilbab putih. Permisi ya nak. Ya, berarti rajin ngaji. Maka nikmat Tuhan manakah yang kudus? Akan diberi banyak sekali nih. Ucap syukur alhamdulillah. Allah sudah titipkan sesuatu yang sangat istimewa. Rohnya masih menempel. Betul? Kira-kira nggak ada rohnya ya apa? Ternyata kita masih diberikan apa? Pendengar. Masih diberikan apa? Masih diberikan apa? Hati nurani. Alhamdulillah, kenapa bersyukurnya sedikit? Berarti kita harus bersyukur karena sudah dicukupi oleh Allah. Ketika lapar dicukupi sama Allah. Ketika puasa dicukupi sama Allah. Kalau puasa dicukupi apa? Siapa yang kuat puasanya? Siapa yang semangat puasanya? Yang semangat pada dia ya. Siapa yang puasanya hebat? Aku suka di sini semuanya anak-anak hebat, pejuang-pejuang cilik, betul? Pejuang-pejuang puasa, betul? Kalau akan bunyi, coba ya, akan bunyi pejuang puasa. Nanti kalian jawab, aku kuat, aku bisa, gitu ya. Pejuang puasa, Aku kuat, aku bisa. gitu ya. Siap, sekali lagi ya. Pejuang puasa, aku bisa. Oke, yes. Yang di sebelah sana juga di sini ya. Oke, kalau memang bunyi pejuang puasa, kalian harus aku kuat, aku bisa, gitu ya. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Baik. Senang sekali di bulan yang membakar ini. Kok bulan yang membakar? Apa tamunya saat ini? Ramadan itu dari kata ramidah, terbakar, membakar. Emangnya yang dibakar apa? Hidungnya kosong. Emangnya yang dibakar apanya? Hah? Dosa-dosanya pintar sekali Pak. Sini Pak, dapat hadiah Pak. Oh, pintar ini Mbaknya. Centang. Wah, aku suka anak bulan yang hebat. Yes. Centang. Baik. Pintar sama-sama. Baik. Yang dibakar dosanya. Kenapa? Karena kita berpuasa.
jadi masa puasa tidur. Kalau puasa itu harus lebih semangat. Kenapa? Karena Allah cukupi tenaganya. Tambah bukan tambah lemes, karena puasa itu tambah bikin anak hebat, keren, yes, pintar. Lanjut ya. Iya. Baik. Sampai mana tadi? Oh ya, dicukupi sama Allah apa? Tenaganya. Jadi kalau puasa, aku puasa ujian, aku capek, gitu. Jangan, semua ini anak hebat, pejuang tangguh, anak-anak kecil, pejuang puasa hebat, pejuang puasa. Aku hebatnya, aku buat aku bisa. Oke. Baik. Kalau begitu siapa yang kalau kita lapar dicukupi, kalau kita puasa tambah dikuatkan dicukupi dengan kekuatan. Kira-kira siapa yang mencukupi ya? Siapa yang mencukupi? Siapa yang mencukupi? Allahul Kafi. Siapa yang mencukupi? Siapa Tuhan yang mencukupi? Tujuan kita siapa? Allah yang mencukupi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keren. Ini benar-benar anak-anak soleh, anak-anak hebat. Aku harus berdiri ya? Ya, saatnya kamu bangun dari tidurmu, kamu berdiri dan kamu menjadi seorang yang alim, anakku. Alim? Siapa alim? Ada yang namanya alim. Kamu harus menjadi anak yang berilmu, anak yang terpelajar. Kenapa ayah? Lihat, engkau sudah diberi oleh Allah apa lagi? Penglihatan. Sama apa lagi? Sama apa lagi? Itu adalah jalan untuk mencari ilmu. Carilah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Kalau mencari ilmu itu seperti apa? Seperti ketika kita mau keluar, terjadi mendung dan akan hujan, sedia apa ya teman-teman? Sedia apa? Payung. Kalau memang punya payung yang rusak, biar nggak kehujanan, sedia payung. Hujan pakai payung payung yang besar apa kecil? Besar. Besar. Nangis kayak adik. Baik, maksudnya ini apa? Sedia payung sebelum hujan, sedia adab, akhlak mulia, baru ilmu. Anak yang soleh, hatinya diisi dulu dengan hikmah, diisi dulu dengan akhlak, diisi dulu dengan adab, baru pasti akan dapat ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan amin. Aku doakan semuanya jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang ilmunya manfaat di dunia wal akhirat, masa depannya hilang cemerlang. Baik,
Sudah kenal sama kakak? Tadi sudah kenal ya. Namanya siapa yang di depan? Betul, namanya Kak Kompak. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Kompak mau cerita pada teman semua. Kak Kompak ganteng apa jelek? Ya udah, alhamdulillah. Baik. Dulu sebelum ada Nabi Muhammad, semua orang mengalami sebuah masa yang sangat jahil. Enak tidak jahil? Ada yang suka jahil-jahil temannya? Hilang. Ada temannya di titik-titik? Yo, zaman dahulu ketika masih masa jahiliyah, semua orang selalu berbuat jahat. Siapa yang hebat, siapa yang kuat, dia yang menjadi raja. Dan siapa yang lebih kuat, dia akan kamu masuk. membuli yang lemah. Boleh buli-buli. Maka ketika mereka keluar rumah, mereka harus membawa sesuatu yang sangat bisa melindungi mereka. Mereka tidak iman kepada Allah, tapi mereka hanya mengandalkan senjata-senjata mereka. Aku mau keluar rumah, aku harus berhati-hati karena nanti keluar rumah pasti aku berjumpa dengan musuh. Kalau begitu aku akan keluarkan pedang yang panjang. Iya. Pedangku pedang panjang. 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 Masa orang aku kuat seperti aku pakai pedang pendek? Ini pedang panjang. Panjang. Ini loh pedang panjang, nggak lihat tuh ya. Panjang pendek. Ini pedang panjang. Ayo semuanya. Ya. Iya. Sumpah itu udah latihan dari kapan? Maka semua orang tidak berilmu, semua orang selalu mengandalkan pedang sebagai senjata. Teman-teman, padahal senjata yang hebat itu bukan pedang, tapi apa? Pensil ini apa? Ilmu. Baik. Baiklah kalau begitu pedangnya ditaruh. Teman-teman, maka di zaman yang suram itu tiba-tiba dihadirkan seorang Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum. Matranya 53. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka di dalam kegaduhan, di dalam kekacauan, di dalam hati yang sudah gundah gulana, didatangkan seorang Rasul yang apa? Harisun, yang menginginkan keimanan dan keselamatan. Berarti keimanan apa teman-teman? Cinta Allah, cinta malaikat Allah, terus apa lagi? Percaya sama kitab Allah, Nabi Allah, hari kiamat dan qadar-qadar yang ya baik teman-teman. Maka betapa tenang ketika didatangkan seorang Rasul yang Raufur Rahim. Siapa itu? Rasul yang penyantun dan penyayang. Alhamdulillah. Nah, teman-teman,
tetapi dia memiliki istimewa di zaman Nabi. Yang pertama, sahabatnya itu yaitu namanya Sa'id bin Sabit. Sa'id bin Sabit ini bukan keluarganya Rasul, bukan keluarganya Nabi Muhammad, tapi dia itu waktu kecil ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, yaitu kota yang terang benderang, dahulu namanya Yasrib, maka akan menghadapi sebuah perang namanya perang Badar. Perang Badar ini perang yang sangat dahsyat. 300 sahabat melawan 1000 musuh. Teman-teman, berani nggak? Berani karena iman. Maka Nabi Muhammad membariskan semua pasukan dan di situ semua sahabat sudah siap. Siap, bro. Siap, bro. Maka Nabi Muhammad langsung memeriksa semua pasukan yang ada di situ. Tapi ternyata Nabi Muhammad berhenti pada satu sosok pasukan. Pasukannya siapa? Masih kecil, masih kecil. Siapa itu Kak Komang? Dia adalah Sa'id bin Sabit. Masih kecil, masih sekitar umurnya 10 sampai 11 tahun, tapi dia sudah membawa pedang yang besar. Emangnya itu apa Kak Komang? Ingin ikut di dalam bendaranya Nabi Muhammad. Ngapain kamu? Dilihat anak ini, anak yang seperti kalian, wajahnya terus dia itu sangat pintar. Tapi kenapa kok kamu ikut perang? Kamu tidak bisa ikut. Nangis Sa'id bin Sabit. Kenapa? Karena masih kecil, sama ibunya dipegang, dipeluk. Saya Bunda juga sah. Maka ketika dipeluk, kamu pinginnya apa sih nak? Aku kepingin selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Sesuatu rasanya sulit selalu dari surga, Bunda. Kalau begitu, kamu melalui perang tidak bisa karena kamu masih kecil. Betul? Kalau begitu dengan apa, Bunda? Kita cari apa yang kira-kira Nabi Muhammad itu sayang dan senang sama kamu. Kalau begitu, aku itu senang apa ya, Bunda? Ternyata anak ini senang dengan senang dengan maka di mana-mana dia memegang Quran dan suka menghafalkan Al-Quran. Ustazah ngomong kita harus cinta dan sayang dekat-dekat dengan Al-Quran. Teman-teman, berjuang teguh. Aku kuat, aku bisa. Yes. Maka Sa'id bin Sabit langsung menghafalkan 17 surat Al-Quran yang pada saat itu turun, dan akhirnya dia benar. Aku tahu sekarang aku dekat-dekat dengan Nabi Muhammad dengan hafalanku. Maka Sa'id bin Sabit, sahabat kecil yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad karena kecerdasannya, bahkan menjadi penerjemah. Ada lagi satu namanya Abdullah bin Abbas, itu keponakan Nabi. Dia itu sungguh hikmat dan beradab, berakhlak mulia. Walaupun dia keluarga Nabi, tapi dia tetap mau belajar kepada Nabi. Dengan apa? Selalu hadir di rumahnya Nabi untuk melihat semua yang dikerjakan, yang dilakukan Nabi. Ketika bangun, ketika sholat malam, dia harus menyediakan air wudhu. Alhamdulillah. Itu Abdullah bin Abbas. Ada lagi satu, namanya juga hampir sama, tapi ini namanya Abdullah bin Umar. Siapa teman-teman? Kira-kira anaknya siapa ini? Siapa? Umar yang pintar jawab. Umar tadi. Berarti sahabat Nabi yang terdekat siapa?
Dia itu juga seorang sahabat Nabi, masih kecil tapi senang sekali meniru Nabi Muhammad. Dia peniru terbaik di semesta ini. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad pegang naik unta, dia berputar, maka dia akan diam dan juga akan meniru Nabi yang mengikuti sunnahnya. Ucap syukur alhamdulillah. Nah, mereka bertiga inilah sahabat-sahabat yang kecil tapi istimewa. Baik, teman-teman. Rukun Islam ada berapa? Yang pertama apa? Syahadat, sholat, oke, pintar-pintar semua, tepuk tangan dong buat semua yang pintar. Baik, sekarang kita sudah puasa. Puasa itu menyenangkan karena yang biasanya pergi ke dapur buka kulkas tolak-tolak, sekarang tidak perlu. Tenaganya jadi lebih kuat karena badannya lebih sehat. Sekarang kalau sudah puasa terus rajin apa ya? Rajin sholat. Siapa yang rajin sholat? Emangnya istimewa nggak sholat? Kenapa kok sangat istimewa? Karena sholat itu adalah kenangan terindah yang dicintai Allah. Emangnya kenapa kok Allah cinta sama sholat? Karena sholat itu perintah langsung dari perjalanan siapa? Nabi Muhammad. Perjalanan apa? Isra dan Mi'raj. Ibu benar. Oke, Isra dan Mi'raj. Teman-teman, perjalanan yang dahsyat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dinaikkan buraq. Seekor kuda seperti kuda putih yang bersayap, tidak lebih kecil daripada keledai dan tidak lebih besar daripada baga. Maka Rasulullah Muhammad menaiki buraq dengan kecepatan yang penuh hanya dalam satu malam di perjalanan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Wih, pintar banget ini rajin ngaji. Pintar. Sadar dulu mau pintar ya, akhirnya alhamdulillah langsung sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram di selatan, di tengah, Masjidil Aqsa naik ke utara. Setelah itu di Masjidil Aqsa ditambahkan buruknya. Setelah itu naik ke langit yang ketujuh. Itu tadi perjalanan Isra. Setelah itu Mi'raj. Di langit yang pertama ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi yang tak mengisahkan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam menoleh ke sebelah kanan, mereka senang. Dia itu senang karena bertemu dengan anak-anak yang soleh. Tapi ketika menoleh ke sebelah kiri, Nabi Adam bersedih. Maka ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, disambut Nabi Muhammad itu dengan gembira. Ayo semuanya berpelukan. Senang sekali. Setelah itu naik lagi ke langit yang kedua, ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya, mereka juga sedang bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan naik lagi ke langit yang ketiga, bertemu dengan ganteng-gantengnya Nabi. Bukan ganteng-ganteng segala. Siapa dia? Nabi Yusuf. Dengan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf juga senang. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu tidak cuma ganteng wajahnya, tapi ganteng perbuatannya. Ganteng kalau lagi bertugas, mengerjakan tugas. Ganteng kalau melaksanakan pekerjaannya. Jujur juga, teman-teman. Maka Nabi Yusuf senang dengan Nabi Muhammad.
Muhammad berjumpa dan akhirnya naik lagi ke langit yang keempat, ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi yang cerdas. Siapa? Yaitu Nabi Idris. Nabi Idris ketemu dengan Nabi Idris, seorang Nabi yang cerdas. Siapa yang anak cerdas? Tidak hanya cerdas, tapi suka menemukan sesuatu yang baru, inovatif. Maka anak-anak hebat yang ada di sini, selain alim, dia juga harus paham teknologi, harus mau menciptakan sesuatu yang baru. Maka Nabi Muhammad diterima di situ. Senang Nabi Idris berjumpa dengan Nabi Muhammad hingga naik lagi ke langit yang kelima, ketemu sama Nabi yang jenggotnya panjang. Nabi siapa yang jenggotnya panjang? Separuh hitam, separuh putih. Dia itu Nabi yang suka bicara, diplomasi, suka berkomunikasi, yaitu Nabi Nabi siapa? Harun. Pinter. Nabi Harun. Dan Nabi Harun senang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Anak yang hebat harus mampu berkomunikasi. Setelah itu naik lagi ke langit yang ke-6, ketemu dengan Nabi yang hebat, yang kuat, yang bisa memukul tongkatnya atas seizin Allah, membelah laut. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa ketemu sama Nabi Muhammad, nangis. Bukan nangis karena iri dan dengki, bukan nangis karena sedih, tapi begitu senang dan khidmat. Kenapa? Karena ada yang lebih muda, tapi umatnya lebih banyak sampai akhir zaman. Teman-teman, naik lagi sampai ke langit yang ke-7, yaitu di Baitul Ma'mur. Setelah itu ketemu dengan Nabi, bapaknya para nabi. Siapa ya? Nabi Ibrahim. Nabi yang penyayang juga bapaknya. Nabi yang penyayang yaitu Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Maka di situ disambut Nabi Muhammad dengan senang hingga akhirnya naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di situ digambarkan di dekatnya ada surga. Setelah itu tidak hanya surga, tapi di situ Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Di situ akhirnya malaikat Jibril tidak bisa menemani lagi dan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Disitulah dapat perintah sholat. Berarti perintah sholat ini sangat istimewa enggak? Boleh enggak kalau ada waktu sholat disia-siakan? Teman-teman, kalau waktunya sholat kita harus melaksanakan perintah Allah. Karena dapat perintah sholat berapa kali waktu itu Nabi Muhammad? Dapat perintah berapa? 50 kali. Kuat enggak? Kuat enggak? Maka ketika turun ketemu sama Nabi Ibrahim mengiyakan. Tapi ketika turun ketemu dengan Nabi Musa, janganlah umatku nanti tidak kuat. Maka naik lagi minta keringanan hingga berapa? Sholat apa saja? Sholat waktunya sholat hadir, teman-teman sia-siakan enggak? Tidak, teman-teman. Mencari ilmu diiringi dengan berpuasa dan juga sholat, insya Allah jadi anak yang tidak hanya ilmu tapi alim. Tapi kalau alim 1, alim 2, alim semua ini, insya Allah juga namanya ulama. Teman-teman, itu berarti kita harus bangga. Anak Islam, anak soleh, anak alim
selalu dapat berita sholat senang, puasa senang. Terus apalagi kira-kira? Kak Oman tadi sudah mencari ilmu, itu dimuliakan Allah. Terus puasa itu dimuliakan, dirahmati Allah. Sholat itu disayang dan dicintai Allah dan Rasulnya. Sekarang apalagi kira-kira untuk biar bisa dikatakan alim, biar komplit? Hah? Mengaji? Oke. Cinta Al-Quran. Honor ketika anak yang cinta dengan Al-Quran ketika sudah tiada. Ketika ditiupkan trompet dibangkitkan dihisab, maka di depan surga anak yang cinta Al-Quran, anak yang selalu rajin ngaji, anak yang selalu dekat-dekat dengan Al-Quran, ketika di pintu surga ketemu dengan siapa? Ketemu dengan malaikat penjaga surga. Malaikat Ridwan. Malaikat apa? Ridwan. Ya, teman-teman keren. Maka ketika ketemu sama malaikat Ridwan, enak. Kalau mau masuk ke surga, nggak mau. Duh, anak yang soleh, rajin sholat, rajin puasa, cinta Al-Quran, kok tidak mau masuk ke dalam surga? Padahal surga tinggal satu langkah lagi. Nggak mau. Kok nggak mau? Ada yang begitu? Kalau Kak Omar masuk aja ke surga. Tapi ini anak soleh, hafiz Quran, dia tidak mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena aku tidak mau masuk surga sendirian. Maksudmu bagaimana? Aku mau masuk dengan orang-orang yang aku sayangi. Siapa orang-orang yang kamu sayangi? Siapa kira-kira? Boleh. Kenapa? Karena aku tidak pernah bisa membalas jasa dari ayah dan bundaku. Maka malaikat Ridwan, malaikat rahmat langsung pergi menghadap Allah. Ya Allah, ini ada satu anak yang insya Allah masuk surga, tapi dia tidak mau masuk surga. Kenapa? Karena dia ingin masuk surga dengan orang yang disayanginya, orang yang dekat dengannya. Siapa? Dia ingin masuk bersama ayah bundanya. Kalau begitu tunggu apa lagi mereka? Dia anak yang soleh, anak yang rajin puasa, anak yang rajin sholat, anak yang rajin ngaji. Anak ini pejuang di dunia, anak ini pejuang puasa. Maka mereka terbang secepat kilat, langsung dekat di tempat di mana manusia dihisab. Kalau hisab tangan kanan diangkat, dia pasti dapat jadi ahli surga, menerima kitab di sebelah kanan. Alhamdulillah, aku masuk surga atas izin Allah. Alhamdulillah. Tapi ketika dia tangan kirinya yang naik, kenapa teman-teman? Amal perbuatannya kurang baik. Maka di situ ada seorang ibu-ibu. Ya Allah, habis ini aku menerima kitab. Tangan kiri, kenapa kau naik? Tangan kiri, jangan. Tiba-tiba kitabnya diambil sebelah kiri. Entah dosanya apa, entah perbuatan apa yang telah diridhoi Allah, maka dia menerima dari kitab ini. Tangan kiri, aku jadi api neraka. Aku takut dengan api neraka yang menggelegak, panas sampai ke hati. Aku takut tidak, ya Allah. Wajahnya compang-camping, bajunya sobek-sobek. Dia pun menangis di sepanjang perjalanannya.
Tiba-tiba datang malaikat. Siapa engkau? Apakah engkau ibunya si Soleha? Iya, Soleha anakku yang aku pernah mengandungnya. Aku melindungi perutku agar supaya dia tidak terapung oleh tembok. Aku juga melahirkannya dengan sakit dan aku menimangnya ketika dia masih kecil. Aku ibunya. Baiklah kalau begitu, kau ikutlah denganku. Kemana? Ikutlah. Dipegang, digendong oleh malaikat. Setelah itu terbang lagi di Siratal Mustaqim, di jembatan. Di ujung jembatan itu ada seorang bapak-bapak, hidungnya kumisan. Terus waktu itu aku mau nyebrang, sepertinya di depan itu ada surga, tapi aku mau nyebrang kok ada jembatannya. Jembatannya di mana teman-teman? Jembatannya ada di depanmu, cepat menyeberanglah. Ternyata ada malaikat yang kumis lahir lalu menyembunyikan. Tapi tidak ada jembatannya, bagaimana ini? Menyeberanglah cepat, ada di depanmu. Ih, jembatannya kecil sekali, seperti rambut dibagi 7. Aduh, nggak bisa nyebrang kalau begini. Aku tidak mau kamu cepat menyeberang. Aku apa bahasa Jermannya? Controkkan. Apa teman-teman? Dorong. Karena di bawah itu ada api neraka yang menggelegak. Panasnya begitu dahsyat, maka bapak-bapak tadi menyeberang dengan terpaksa. Jatuh nggak teman-teman? Keseimbangannya hilang karena dari bawah. Selain api bergerak, tapi ada angin yang sangat panas. Maka jatuh. Masuk apa teman-teman? Ampunilah ya Allah, ampunilah. Bajunya robek-robek dan terbakar, badannya mulai kosong. Maka ketika dia jatuh, tiba-tiba ada malaikat yang lewat, disambut, dipegang. Apa ini? Kok dingin? Kok sejuk? Teman-teman, ini kok dingin, kok sejuk? Pak Nih. Siapa manggil aku ya? Lo Budi. Bapak maka ketika ngapain Budi kok di situ? Bapak kok di situ juga? Tiba-tiba mereka diangkat. Kita dibawa ke mana Budi? Aku juga tidak tahu. Malaikat ini coba tanya kalau kita itu ayahnya si Soleha betul. Aku jawab iya. Aku tahu Soleha karena aku yang melindungi keluargaku. Aku seorang bapak yang ingin keluargaku tidak terpleset ke neraka. Maka teman-teman mereka membawa ayah dan ibunya di depan pintu surga. Ikut semuanya tangannya. Ketika sudah di belakang, di depannya ada si Soleha. Si Soleha masih nangis. Aku tak mau masuk surga sendirian. Aku tak mau sama ayah dan bunda. Aku mau rajin-rajin baca Quran agar supaya bisa masuk surga sama ayah dan bunda. Karena ayah dan bunda itu orang yang paling dekat sama aku, yang orang yang paling aku sayangi. Kalau aku sakit, mereka yang datang pertama untuk menolongku. Kalau aku lagi kesandung batu, ayahku yang pertama kali menggendong aku. Kalau aku lagi jatuh dari sepeda dan mau belajar roda 2, ayah memberi semangat kepadaku. Bunda selalu mengelus aku. Lihatlah ke belakang Soleha, sudah ada orang yang kau sayangi. Tidak, aku tak mau, itu bohong-bohong. Boleh bohong-bohong? Lihatlah ke belakang,
belakang. Ternyata ketika si soleha mau melihat ke belakang, di situ ada dua orang yang bisa. Yang siapa teman-teman? Siapa? 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 Siapa yang sayang sama ayah dan bunda? Ya Allah, alhamdulillah. Maka si Soleha bangun dari duduknya dan melihat di belakangnya itu ada ayah dan bundanya. Begitu senang si Soleha, langsung ayah, bunda. Begitu pula ayah dan bundanya. Anakku Soleha, anakku yang rajin ibadah, anakku yang senang sekali berpuasa, selalu semangat berpuasa, anakku yang rajin sholat. Teman-teman, masuk surga sama orang yang bisa. Ketika mereka sudah bergandengan, mogok lagi si Soleha. Kenapa? Loh, kok mogok lagi Kak Roman? Masuk surga, kan sudah ada ayah bunda. Katanya kalau cinta sama Al-Quran sampai habis Quran boleh masuk surga sama orang yang disayangi banyak-banyak. Iya, terus aku ingin masuk surga sama orang tuaku yang kedua. Orang tuaku yang kedua siapa kira-kira? Ada yang tahu? Siapa? Tadi ayah dan ibu, orang tuanya yang mengandung dan membesarkannya. Sekarang orang tua apa ya? Apa? Orang tua guru, ustadz atau ustadzah. Emangnya orang tua apa, bapak dan ibu guru? Orang tua apa? Saya jawab ilmu tadi. Ya, jawabnya ini bukan yang merah sampai yang di belakang. Bisa dioper kan? Dioper ke belakang. Orang tua ilmu. Siapa yang sayang ayah bunda? Siapa yang sayang ustadz ustadzah? Orang tua ilmu, anak yang soleh, makanya adab dulu, akhlak dulu. Insya Allah sopan santun dan semuanya itu akan mendatangkan kemudahan ilmu. Terus ketika itu berarti kita harus sering mendoakan Rabbi firli baik teman-teman, sungguh sudah komplit dan mewah. Anak-anak yang soleha yang ada di sini menjadi anak-anak yang alim, anak-anak yang berilmu, beradab, berakhlak mulia, dan hatinya diisi oleh hikmah karena senang berpuasa, senang sholat, senang berzakat, dermawan, dan juga sayang dan cinta Allah, Nabi Muhammad, dan berbakti pada orang tua. Insya Allah diberikan jalan yang baik menuju surga. Siapa yang kepingin masuk surga? Siapa yang kepingin masuk surga? Siapa yang suka mendoakan ayah bunda? Suka mendoakan ustadz ustadzah? Samina wa ta'ala, selalu hikmat dalam belajar. Dan insya Allah puasa bukan halangan, puasa adalah semangat membuat kita jadi kuat dan bisa. Pejuang puasa, aku kuat, aku bisa.
Demikian dari Kang-Koman. Allahumma anta la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta musallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah. Ridhoilah anak-anak solehan yang ada di sini semuanya ya Allah. Beserta bapak dan ibu semua ya Allah. Masa depan yang gemilang cemerlang ya Allah. Kau berikan ilmu yang selalu dilekatkan hikmah di dalam hatinya ya Allah, sehingga ilmunya menjadi bermanfaat di dunia wal akhirah. Rabbi firli Bapak dan Ibu guru kami dan teman-teman kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amin. Al-Fatihah. Bismillah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru sekali ya teman-teman dengan sesi dengan Kak Komang dan Kak Yanti tadi. Gimana? Seru? Seru apa? Seru banget? Seru banget! Mau lagi nggak? Ya, nanti kapan-kapan lagi kita akan mengundang Kak Komang dan juga Kak Yanti. Siap. Terima kasih banyak. Boleh kita foto sebentar? Iya, kita akan ada sesi foto juga sama-sama dengan Kak Komang dan Kak Yanti. Dan saya mengundang sekitar Bapak Ibu Guru untuk melakukan sesi foto bersama di depan. Monggo kepada Bapak Ibu Guru dan Mas Mbak PPL bisa maju di depan. Kita akan foto bersama. Nanti menghadapi di depan ya. Oke. Sabar. Duduk yang manis. Ayo, duduk yang manis dulu. Tenang, kalau tadi yang masih belum dapat hadiah, coba yang belum dapat hadiah, angkat tangan. Wah, masih banyak ya. Setelah ini ada kuis. Ya, tadi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Komang, nanti akan dapat hadiah. Mari Bapak Ibu Guru bisa hadir di tengah-tengah kita di depan sini untuk melakukan foto bersama Kak Komang. Monggo minum Pak Ulum. Ayo teman-teman, duduk dulu. Stop. Ayo, kita foto dulu sama Kak Komang buat kenang-kenangan. Kita menghadap di sana Kak Komang. Ya, biar bisa bersama teman-teman. Kita. Oke, sudah siap semua? Monggo KPL bisa maju ke sini. Bersama anak-anak dulu. Oke, sekalian kalian di Lala. Lelenya mana?
Oke, agak merapat. Ikut ya. Oke. Tiga, dua, satu, oke, boleh bergaya. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Diam mas, diam mas. Kalau bisa bilang minum kan itu jawabnya apa? Sama tangannya ya, tangannya. Iya. Iya, Bebo. Siap mas? Tiga, Minum kan? bulan bu. Tiga, dua, Minum kan putri? Oke.